Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan responsi online kita, responsi klimatologi pertanian. Dan hari ini kita akan membahas tentang evaporasi atau evapotranspirasi. Dan kita juga nanti bakalan bahas dan belajar tentang aplikasi CropWatt. Nah, sekarang siapkan laptop kalian masing-masing dan jangan lupa stay at home, guys. Oke, kita mulai responsinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini bakalan belajar tentang evapotranspirasi. Nah, kita di sini akan mengolah 3 sheet ini. Dan satu lagi itu kita bakal belajar tentang aplikasi CropWatt. Nah, di sini kita pertama kita akan mengolah data tantangan evaporasi. Nah, di evaporasi ini kita menghitungnya seperti yang ada di rumus yang ada di buku. Nah, itu yaitu dihitung sama dengan PO ditambah I dikurang sama P1, hasilnya didapat seperti ini. Nah, dari hasil ini ya udah tinggal ditarik ke bawah, selesai. Dah, untuk yang evaporasi cuma begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian estimasinya nih. Nah, di sini buat rumus di sini kita pakai rumus sama dengan ini, si RS-nya ini, RS nanti dikali sama di sini evaporasi ekuivalennya ini 0,408, karena kita lihat di sini untuk radiasi matahari kita mempunyai satuan mj per m kuadrat per hari. Nah, di sini mj per m kuadrat per hari. Nah, kalau radiasi mataharinya itu mempunyai satuan yang 1 kal, berarti kalian pakai ekuivalennya itu pengalinya, faktor pengalinya itu pakai yang ini 0,0171. Begitu juga selanjutnya kalau mm berarti kalian pakainya 1 pengalinya. Jadi buat di sini ini gunain rumus ini dikali sama berapa tadi, 0,408 dapat 56712. Kita tarik ke bawah dan selesai. Nah, buat di sini, buat ET ini kita akan mencari namanya hubungan pendugaan yang dihasilkan dari menduga evaporasi dari intensitas radiasi matahari. Nah, di sini untuk ET yang ini kalian nanti bakal buat scatternya, grafiknya dari ketiga data ini kan. Untuk buat grafiknya yang scatter itu kan udah diajarin kan, jadi ya nggak usah diulang lagi lah ya, kalian udah ngerti gimana caranya buat scatter, kemarin kan udah diajarin. Nah, jadi nanti buat di sininya dari data semua ini kalian akan buat scatternya. Saya nggak bakal jelasin di sini, jadi kalian buat aja di sini nanti. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menghitung ETC dari etanol dan KC, data KC. Nah, ini kita hitung, kita beralih dulu ke bagian CropWatt-nya, baru kita dapat menghitung yang kasih 3 ini.
aplikasi CropWatt-nya, CropWatt setupnya nih. Nah, jadi buat untuk penginstalannya kalian klik aja next, terus next lagi. Nah, di sini yang kalian klik cuma main CropWatt-nya aja, yang lainnya nggak usah diklik, nggak usah dicentang. Di situ udah next. Nah, ini diklik semua, ini tiga-tiganya diklik semua, install. Kalian tunggu dan selesai. Kita launch CropWatt-nya. CropWatt 8.0 buat Windows. Jadi kita udah masuk aplikasi CropWatt. Nah, jadi CropWatt ini dulu saya belajar itu CropWatt di manajemen air. Nah, itu yang saya pelajari dulu itu banyak banget sih CropWatt itu gunanya. Ini untuk menghitung iklim dan radiasi mataharinya, hujannya, ini crop itu tumbuhannya, ini bagian tanahnya, terusan ini schedule CWR nih. CWR itu crop water, itu cara penyiraman buat buat tanamannya. Terus schedule. Nah, jadi schedule itu bisa nentuin kapan aja kita bisa manen tumbuhan, kita bisa waktu tanam yang baik buat tumbuhan itu gimana. Nah, ini crop pattern ini nanti aku belum seberapa tahu itu crop pattern. Skema nanti ini kalau ini udah diisi semua kalian dapat skemanya. Tapi untuk hari ini kita bakalan belajar buat kalimatnya aja. Nah, kan tadi udah klik. Nah, ini klik. Nah, ini jadi hal pertama yang bakal kita lakuin itu bakal buat perharinya. Jadi kalian pilih yang daily, ethanol, penman, mountain. Kita klik, dapatnya begini. Jadi nanti ini bakalan diisi sama data yang ada di ini, data CropWatt, dan di sini data itu. Oke, kita mulai ya. Jadi kan kita bakal nentuin data buat perharinya. Nah, ini datanya itu kita dapetin dari file data CropWatt 1 yang tadi dibagi ya, data CropWatt 1. Nah, di sini buat CropWatt-nya itu bakalan diisi sama data-data yang ada di sana tadi. Nah, buat country kita isi, country itu negara kalau kalian nggak tahu. Country kita isi Indonesia. It's gimana tuh? Indonesia. Buat altitude. Nah, altitude di sini 50. Kita isi jadi 50,0 atau 50 aja. Terus buat latitude kita isi 5S di sini, 5S. S-nya di sini. Nah, buat stasiun di sini kan itu ngambilnya dari Masgar. Nah, jadi kita tulis di sini Masgar. Buat tahunnya kita pakai tahun 2008. Longitude-nya kita pakai 105 E.
105 jadi tadi kan udah kita isi nih si daily itunya yang buat di atasnya country sama sampai longitude-nya. Nah, kita lanjut lagi ke masukin datanya. Nah, datanya kan tadi udah dibilang dari data Cropad 1 ini. Data Cropad 1 di bagian Januari. Nah, ini kita dapat ET0-nya. Bentar. Ini radian ET0 ini bakalan otomatis terisi yang warna kuning ini ketika si yang minimal temperatur, maksimal temperatur, RH-nya, kecepatan angin dan mataharinya ini terisi semua gitu loh. Jadi ketika udah terisi semua, itu bakalan otomatis keluar rad sama itu ET0-nya. Nah, ini kan di sini ada Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Nanti ya tugas kalian bakalan isi itunya. Nah, contoh kita isi buat di hari pertama aja. Buat contohin aja. Buat hari pertama kan 23,3, 31,7. Coba kita isi 23,3, 31,7 pakai titik ya. Kalau di laptopku sih pakai titik, biasanya pakai titik. Terus RH-nya 83, RH 83 buat kecepatan anginnya 288 sama buat mataharinya 0,9. 288 di sini 0,9 dapat buat radnya, buat ET0-nya. Nah, kelemahannya buat data yang di sini, yang di Excel ini itu nggak bisa di blok gitu. Dari Excel langsung blok ke situ nggak bisa, jadi harus manual. Jadi tugas kalian sekarang buat Januarinya ini kalian ketik semua nyampe yang 31 Januari ini, terus sampai sininya Sun kalian ketik juga sampai yang bawah di bagian Cropad-nya sini ya, ngerti kan? Ini kan ada 31 Januari ini, 31 Januari, terus nanti bakalan dapat rata-ratanya segala macam itu. Udah buat Cropad-nya kita belajarnya hanya begitu. Yang tadi kan kita udah ngitung buat bagian kelipatnya. Nah, itu ada satu lagi yang kita pelajarin di sini. Kita pelajarin buat yang sheet 3 tadi. Sheet 3. Nah, sheet 3 ini kan kita menghitung ETC dari ET0 dan KC data KC-nya. Nah, ini kita bakal ngitung laju evaporasi tanaman. Buat di sini kita cuma belajar aja sih kalau di sini di untuk ininya. Nah, jadi kita isi watermelon, planting date itu kita mulai nanamnya itu di sini bulan 1 tanggal 1. Nah, buat KC di sini, KC kalian isi KC yang initial. Tadi kan ada initial nih. Ini initial. Kalian isi KC ya dari initial itu 0,4. Ya. 0,4 buat mid seasonnya kalian isi 1, terus buat end seasonnya kalian isi 0,75.
0,75. Nah, buat di sini tuh kayak perkiraan berapa hari itu bakal tumbuh gitu loh. Jadi kan buat kita penanaman semangka itu ada jangka waktu dari kita dari pembibitan sampai kita nanti panen. Nah, di sini kalian bisa cari datanya di Google sih. Buat inisialnya, contoh di sini inisial itu di sini yang satu harinya. Developernya nanti kita contoh berapa hari, 7 hari gitu. Jangan 7 hari lah. 16 berapa, 18 gitu. Saya nggak tahu buat data watermelonnya itu berapa. Tapi kita asumsikannya kayak gitu. Buat mid season berarti masa-masa pertengahan penanaman itu. Dan nanti kita isi aja 24, di sini kita isi ya jangan 24 lah, 48 gitu. 48. Nah, di sini kita isi contoh 54. Nah, buatkan ini routing deep. Nah, kita udah dapat nih. Udah kita isi nih 1, 18, 48, 54. Nah, itu dapat buat kita panennya itu kita di tanggal 1 bulan 5, 4 bulan setelah kita penanaman watermelon tadi. 4 bulan kita penanaman semangka tadi. Jadi kita menggunakan aplikasi Cropot ini kita bisa menentuin kapan kita sekarang panen, terus kapan sih kira-kira kita sekarang tanam, kita kapan sih bakal kira-kira buat pemanenan. Nah, ini aplikasinya itu diciptakan oleh salah satu kata Pak Afandi pas itu, aku lupa. Nah, jadi buat di mana ya, di salah satu perusahaan gitu menggunakan Cropot buat nentuin kapan panennya segala macam kayak gitu, karena cukup bagus sih, tapi masih banyak kekurangan juga. Nah, buat routing deep itu kedalaman akar menembus tanaman gitu. Jadi kalau di sini kalian cari aja berapa routing deepnya. Critical depletion ini kalian kosongin aja. Critical depletion, yield response dikosongin. Ini kosongin. Kalian strip aja. Kalau nggak kosongin aja. Nah, buat di sini crop height itu crop height-nya kalian isi crop height kan tinggi tanaman. Jadi tinggi tanaman watermelon itu maksimalnya itu berapa gitu. Nah, kalau itu udah semua, kalian save di sini. Save kalian taruh dokumennya di mana gitu. Contoh kita taruh dokumen, kita namain note gitu. Nah, ini yang bakalan kalian nanti jadiin tugas buat hari ini. Nanti ini dipenuhin dulu. Kalian isi aja 0 gitu. Baru nanti bisa di save. Nah, buat di sini tadi kan udah diisi semua ya. Kalian isi semua sampai bawah, sampai semua ini dapat. Kalian save juga seperti tadi ya. Nah, hasil save itu crop sama dailynya ini, klimatnya itu kalian kumpulin buat tugasnya, buat tugas ya pengganti pretest kalian isi itu
terus dikumpulkan di akhir praktikum, atau nanti jamnya kita bisa sesuaikan. Udah. Buat di crop buatnya cuma seperti itu. Nah, terus buat di sini di sini buat ngisi di laju evaporasi, kalian cuma pengalian dari sini sih, KC dikaliin sama laju evaporasinya, udah dapat. Kalian sampai bawah, udah. Jadi buat datanya kita selesai, kita dapetin datanya seperti itu. Buat ini seperti ini seperti ini seperti ini. Buat di laporan nanti ya, nanti saya jelasin lagi. Oh ya, udah begitu. Nah, jadi di sini kan tadi kalian udah hitung klimatnya Januari, Februari, Maret, April, dan bla 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 bla. Nah, buat NPM 0 kalian pakai Februari, NPM 1 Maret, NPM 2 April, NPM 3 Mei, NPM 4 Juni, NPM 5 Juli, NPM 6 Agustus, NPM 7 September, NPM 8 Oktober, NPM 9 November, NPM, nah ini terakhir udah. Jadi buat Desember enggak. Nah, jadi kalian isi buat masing-masing bulannya tugasnya itu. Buat di yang di crop, nah cropnya kalian pilih sendiri, kalian beda-beda cropnya. Jadi buat crop itu kalian lihat datanya itu di data FAO 56, nanti dibagi PDF-nya namanya FAO 56. Di halaman 110, kalian buka halaman 110, di sini ada tanamannya dari small vegetable buat solanum family, ini cucumber, timun-timonan, terus yang punya tanamannya di akar gitu loh, buahnya di akar, saya kayak potato, sweet potato gitu. Nah, kalian pilih aja. Ini kan buat nilai KC-nya nih. Ini buat ini trial, ini buat mid, ini buat N-nya. Terus maksimum crop height-nya kan ini udah ada di sini nih. Jadi ya kalian beda-beda. Ini sampai bawah ini ada legum. Ini kan banyak banget. Jadi ya kalian gimana caranya buat beda-beda lah ya. Terus ya udah gitu aja buat tugasnya. Sama tadi kan di sini di bagian mana sih? Oh ya udah begitu aja ding.